Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam daya baca. Berjumpa lagi dengan saya Antri Jayadi, tentunya di channel literasi. Oke, jadi malam ini kita akan mengangkat tema yang berbeda dan jauh dari pembahasan kita sebelumnya tentang kebudayaan. Karena sambil buka-buka buku dan saya ketemu beberapa buku yang menurut saya ini menarik juga untuk kita bicarakan, diskusikan dan kita pelajari sama-sama. Seperti apa peran kita hari ini untuk pembangunan. Oke. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa referensi buku yang saya dapat dan saya temukan di rak saya, dan makanya saya berinisiatif untuk mengangkat buku ini gitu. Di sini buku pertama ada judulnya Manajemen Pengembangan Desa Produktif oleh H.A. Tabrani Rusian, seri Bangga Membangun Desa. Nah, menurut saya buku ini menarik karena jarang atau mungkin bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada desa yang betul-betul memiliki referensi pembangunannya itu dari buku. Mungkin dia langsung saja, misalnya kita mencontoh studi banding, itu langsung ke desanya, tetapi tidak, pemerintah desa itu tidak lahir dari sebuah pemikiran atau referensi literasi dalam melakukan pembangunan di desanya. Itu yang menurut saya kurang, dan semoga sebenarnya ke depan itu budaya literasi ketika itu berkembang, kita menemukan pemimpin-pemimpin desa yang betul-betul memiliki wawasan yang luas dan literasi yang baik tentang bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di desa. Makanya buku ini buat saya bagus untuk kita pelajari bersama. Di buku ini ada konsep dasar tentang manajemen desa produktif, kemudian ada makna manajemen desa produktif, ada juga tentang strategi pengembangan desa produktif, dan yang terakhir dalam bahasanya itu upaya mengembangkan desa produktif. Dan selain buku ini ada juga satu buku, ini hasil penelitian dari, kalau saya melihat ini dari sebuah yayasan kemanusiaan dan kebudayaan, Ma'arif Institute. Ini judulnya Citizen Culture, reposisi peran warga dalam proses pembangunan daerah. Dan setelah saya baca-baca daftar isinya, menurut saya ini mungkin baiknya dijadikan referensi dalam persoalan penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. Misalnya seringkali ketika kita, khususnya kemarin ketika kita mengalami pandemi COVID-19 awal-awal itu, kita mulai kewalahan di situ hingga muncullah kebijakan tentang bansos dan dana desa itu anggarannya diporsikan beberapa persen, hampir 40% itu porsi anggaran di desa itu, dari dana desa itu diarahkan ke penanggulangan COVID. Selain penanggulangan juga di situ ada berupa bantuan sosial. Nah, tentu itu baik sebagai langkah dalam penanggulangan, tetapi apakah kita pernah mempelajari tentang seperti apa konsep kemiskinan yang ada di desa, kemudian wajah kemiskinan tentu kita harus pelajari juga seperti apa gejala, konteks dan faktornya yang menyebabkan kemiskinan itu, sehingga dalam mengambil kebijakan kita tidak makanya kadang muncul kecemburuan sosial, ada yang dapat, ada yang tidak, dan seterusnya, karena kita tidak punya tolok ukur yang jelas tentang gejalanya, konteksnya, dan faktornya seperti apa.
Kemudian ada persoalan kemiskinan dan anggaran. Nah, ini tentu hari ini menjadi polemik juga karena ketika semua desa diwajibkan mengeluarkan porsi anggaran untuk mengeluarkan bantuan, saya lupa apa namanya, yang jelasnya bantuan untuk setiap bulan selama 1 tahun itu porsi anggarannya hampir 40%. Nah, itu akan porsi anggaran untuk pembangunan di desa akan semakin menipis, sehingga seolah-olah kita hanya berputar dalam konteks persoalan kemiskinan, sementara desa kita ini bisa membangun dirinya bangkit dari kemiskinan itu sendiri gitu. Ada juga akar konsep proper budgeting. Jadi apa prinsip dan aspek pokok dalam mempersiapkan budget penganggaran untuk dasar-dasar penuntasan kemiskinan misalnya. Kemudian ada istilah penganggaran partisipatif. Nah, ini mungkin yang kadang tidak pernah dibahas. Seperti apa modelnya ketika desa ingin melakukan penganggaran secara partisipatif? Apakah seutuhnya ketika kita mau melakukan pembangunan di desa itu hanya bisa menggunakan dana desa, atau bisa ada partisipatif dari Pemda, Pemprov, dan pemerintah pusat, seperti itu. Kemudian ada peta persoalan kemiskinan. Jadi kita juga perlu melihat petanya. Jadi tentu untuk melihat peta kita harus buat petanya dulu gitu. Apakah desa kita hari ini sudah memiliki peta kemiskinan? Mungkin data ada, tetapi pemetaannya apakah itu sudah betul-betul akurat atau seperti apa? Karena sampai hari ini kita masih sering menemukan pendataan tentang kemiskinan. Artinya kita tidak memiliki mappingnya yang jelas gitu. Karena menurut saya ketika kita sudah punya mapsnya, tentu tidak perlu lagi turun ke lapangan karena datanya sudah ada. Dan itu bisa di cross check. Bahkan hari ini kita bisa langsung pasang titik, ya. Jadi tentu ini akan memudahkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Dan apakah di desa sudah menginisiasi tentang program penanggulangan kemiskinan atau gerakan penanggulangan kemiskinan? Karena menurut saya untuk menanggulangi kemiskinan itu bukan hanya kerja-kerja pemerintah. Tentu kita harus terlibat secara keseluruhan agar sama-sama kita menanggulangi itu. Apakah ada yang punya ide tentang bagaimana gotong royong dan seterusnya itu kembali? Karena problem kemiskinan ini tentu bukan pilihan, tetapi ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dengan konsep persatuan, musyawarah dan seterusnya, tentu ini bisa kita carikan solusinya gitu. Jadi apakah pemerintah desa punya gerakan atau gebrakan tentang itu? Apakah kita mau setiap tahun mengeluarkan dana untuk orang miskin, dana untuk orang miskin yang mungkin dana itu bermanfaat tetapi sifatnya temporer, hanya sementara, mungkin 300.000 belanja satu kali untuk kebutuhan selesai. Apa tidak sebaiknya kita membuat gerakan produktif gitu, seperti yang dibahas dalam buku manajemen pengembangan desa produktif misalnya. Dengan begitu tentu masyarakatnya akan menjadi produktif dan tidak ketergantungan lagi dengan bantuan-bantuan yang sifatnya sangat-sangat temporer, seperti itu. Kemudian ada piagam kesepakatan warga untuk penanggulangan kemiskinan, dan menurut saya ini keren sekali karena jarang-jarang kita membuat piagam kesepakatan untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, itu kerennya. Kalau kita by data seperti itu, kita punya referensi jelas bagaimana kita membuat kesepakatan, bahwa tentu misalnya kita angkat satu konsep ketika dalam musyawarah rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah, kita bikin satu piagam kesepakatan bahwa ketika rencana jangka, misalnya kita
mengambil program rencana jangka panjang sifatnya 5 atau 6 tahun. Itu capaian yang kita selesaikan dulu awal satu, bahwa kita harus buat piagam ini untuk mencapai kesejahteraan gitu. Dibuatlah misalnya piagam kesepakatan tentang penanggulangan kemiskinan. Jadi secara serentak, secara kolaborasi, semua masyarakat itu tergerak gitu. Tidak hanya mengandalkan anggaran-anggaran yang dari pusat atau APBD, tetapi tentu kita punya gerakan masif di masyarakat. Karena dengan melihat bertumbuhnya gerakan-gerakan sosial, kalau khususnya misalnya di daerah Mamuju Tengah, saya tidak pernah khawatir tentang masyarakat yang akan terlantar, karena melihat gerakan-gerakan hari ini itu sangat luar biasa. Begitu banyak gerakan sosial, baik dari organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi sosial, itu sangat banyak hari ini, dan mereka gerakannya adalah membantu sesama. Nah, gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya perlu dirangkul untuk membantu pemerintah desa juga, ya, agar data-data atau penyaluran itu tepat, dalam artian dalam memberantas kemiskinan mereka punya andil di situ, seperti itu. Dan buku berikutnya ada berbicara tentang musyawarah, praktik demokrasi rakyat perdesaan untuk kedaulatan. Ini dari Yayasan Bina Desa, dan biasanya saya dapat buku-buku seperti ini, termasuk jurnal itu setiap bulan sekali. Dan menurut saya ini yang bisa menggerakkan masyarakat. Tidak lagi kita menunjuk satu orang untuk diadili atau dimintai pertanggungjawaban, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kesadaran untuk berdaulat gitu. Berdaulat dalam artian tidak bergantung pada pemerintah desa, seperti itu. Jadi yang coba kita bangun nanti adalah prinsip-prinsip kedaulatan. Kemudian ada juga jurnal tentang sinergitas untuk mewujudkan desa swabina. Nah, ini yang aktif kami ikuti tentang desa swabina. Oke, jadi mungkin ini judul-judul buku yang akan kita bicarakan tentang desa. Dan menurut saya sebelum kita membaca buku ini, mungkin saya akan meminta saran teman-teman nanti di kolom komentar. Silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman, kira-kira harapannya dalam pembangunan desa seperti apa, dan desa yang kalian impikan atau teman-teman impikan seperti apa. Itu yang ingin kita lihat. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti akan kami coba cari jawabannya lewat referensi literasi kami, dan semoga itu bisa kita aplikasikan di desa, ya. Jadi mungkin itu sebelum masuk di part 1 ini, saya hanya menjelaskan sepintas tentang desa dan referensi literasi yang akan kami bawakan ke depan. Dan seperti tadi yang saya katakan, bahwa saya minta saran atau pertanyaan teman-teman tentang seperti apa desa produktif misalnya. Dan satu poin penting, bahwa tentu kita memiliki ideal masing-masing dalam melihat desa, dan saya mau melihat itu. Teman-teman silahkan nanti komen di kolom komentar, desa ideal menurutnya teman-teman seperti apa, dan kritiknya kepada desa seperti apa, dan itu kita akan coba suarakan. Semoga itu bisa sampai dan merubah paradigma pemerintah dan masyarakat tentang seperti apa kita berdesa ke depan. Oke, mungkin demikian. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam membangun konten-konten literasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam daya baca. Terima kasih.